Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya fardu ain. Lo berarti kalau tidak sholat itu dosa karena ditinggalkan. Berarti kalau ketinggalan sholat id, begitu dia datang ternyata khotib berkhutbah, sholat telah selesai, berarti wajib diqadha. Pak DRS Dilip Saibu alias Abu Aslam, jika Anda ingin memfatwakan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang muslimin di Indonesia, katakan itu dari siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak DRS Dilip Saibu, setelah menjadi Ustadz Wahabi menjadi Abu Aslam, dengan berapi-api menyatakan bahwa sholat id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya adalah fardu ain. Ketika orang tersebut meninggalkannya atau terlambat maka wajib qadha. Oke. Saya tidak 100% langsung menyalahkan beliau, cuman ini adalah Syafi'iyah, kebanyakan Syafi'iyah. Ketika seseorang itu atau Pak Ustadz ini memfatwakan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang Syafi'iyah, maka harus dikatakan, kami tidak menolak bahwa ini madhab ini, tidak. Tapi biasanya Wahabi itu kan anti madhab, gitu. Oke, apakah benar memang sebagaimana penjelasan Pak Dilip Saibu bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu sholatnya adalah wajib, dan ini pernah disampaikan juga oleh Ustadz Wahabi dulu yang bernama Pak siapa itu? Pak Subhan Bawasir juga mengatakan bahkan orang perempuan hukumnya adalah wajib. Kita sekarang bahas dari fikih 4 madhab. Ini pembahasannya. Pak Dilip Saibu, lihat ini adalah fikih 4 madhab. Kita lihat di juz yang pertama. Tepatnya di halaman 364. Lihat di bawah garis Syafi'iyah qalu. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa sholat id ini hiya sunnatu ainin muakkadatun likulli man yu'maru bis sholati. Sholat id ini Pak Dilip Saibu hukumnya adalah sunnat ain yang muakkadah bagi setiap orang yang memang diperintah untuk sholat. Wa tusannu jama'atan, disunnahkan untuk sholat berjamaah. Bagi siapa yang disunnahkan untuk sholat berjamaah? Li ghairil haj, untuk orang yang tidak mengerjakan haji. Amal hujjaj, adapun orang-orang yang mengerjakan haji saat itu, Pak, maka disunnahkan bagaimana? Disunnahkan fatusannu lahum furoda, disunnahkan sholat sendirian ini kalau dalam madhab Syafi'i. Madhab yang kedua adalah Malikiyah, Pak. Qalu, mereka berpendapat hiya sunnatu ainin, juga termasuk sunnat ain muakkadatun, yang dikokohkan, yang muakkadah. Talil witro fit ta'akudi, yang mengiringi sholat witir dalam muakkadnya witir, setelah itu sholat id dalam muakkadahnya, seperti itu, Pak. Siapa yang dikhitobi? Yukhatabu biha kullu man talzamuhul jum'atu. Semua orang yang diharuskan untuk sholat Jumat, maka hukumnya sunnah ain untuk mengerjakan sholat id, Pak. Gitu ya, Pak. Nah, biar tidak panjang, ke bawahnya langsung pendapat Hanafiyah. Hanafiyah ini berpendapat sholatul idaini wajibatun alal asohi.
Sholat dua id ini yakni Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya wajib menurut qaul aso. Alaman tajibu alaihil jum'atu bisyaraitiha. Diwajibkan terhadap siapa? Terhadap orang yang juga diwajibkan untuk sholat Jumat dengan syarat-syaratnya, Pak. Oke, lanjut ke bawah pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah menjelaskan, Pak. Al-Hanabilah tuqalu, ulama Hanabilah berpendapat sholatul id. Sholat id ini fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah ala kulli man talzamuhu sholatul jum'ati, terhadap orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat, hukumnya fardu kifayah, Pak. Nah, itulah pendapat dari fikih 4 mazhab. Syafi'iyah dan Malikiyah hukumnya sunnah ain muakkadah. Sementara kalau di kalangan Hanafiyah hukumnya adalah wajib. Kalau di kalangan wajib ain maksudnya ya. Kalau di kalangan Hanabilah hukumnya adalah fardu kifayah. Ente sampaikan. Yang Anda jelaskan itu ikut pendapat siapa? Karena mayoritas muslimin di Indonesia dan ini dipublis, dikonsumsi oleh siapapun, khawatirnya terjadi gimana ya, Pak?